Enggak di dalam ini itu lagi, tidak, tapi yang sesungguhnya. Maka itu sampai ditulis, tidak ada orang bisa membuat putih kain apapun, enggak ada manusia pun bisa buat. Berarti putihnya itu bukan karena apa-apa, itulah dia yang sesungguhnya. Saudara, salah satu pernyataan Tuhan kalau antikris nyata, mereka akan buat mujizat-mujizat yang dahsyat-dahsyat, sampai orang jadi percaya dan sujud menyembah. Hati-hati. Maka itu saudara, jangan percaya hanya kepada mujizat. Tadi seorang ibu, selesai kebaktian kedua, dia datang lalu cerita soal mujizat. Saya nggak begitu menanggapi dia, sama saya sibuk, tapi saya berkata kepada ibu itu, dengar, zaman ini kalau kita cuma berlandaskan mujizat, maka antikris bisa datang dengan kepalsuan. Mereka nanti akan bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus. Betul? Namanya saja antikristus. Berarti yang berlawanan. Sehingga orang terpukau. Wah, kalau gitu Yesus kalah hebat dengan mereka. Contoh yang paling jelas, ingat surat Paulus pada jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 10, Paulus berkata tegas begini, nenek moyang kita yang di padang gurun dalam perjalanannya dari Mesir ke Kanaan adalah contoh buat kita yang hidup pada akhir zaman. Nanti sudah cari di rumah 1 Korintus pasal 10. Nah, apa yang terjadi dengan mereka di padang gurun yang dipimpin oleh Musa, itu harusnya jadi pelajaran buat kita semua. Katakan amin. Apa yang kita perlu pelajari paling dasar adalah mujizat. Maka itu hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, jangan cuma mujizat yang kita utamakan, karena itu tidak kuat sama sekali. Yang paling kuat dan yang paling penting adalah pengenalan kita kepada Tuhan kita. Itu membuat kita nggak bisa goyah apapun keadaan. Mari kita lihat orang Israel. Oh saudara, kalau lihat mereka itu jengkel betul kita. Mereka yang pernah nyumpahi Musa, mereka pernah ngutuki Tuhan. Nggak lama loh, setelah nyebrang laut, nggak lama Musa naik ke gunung, lalu mereka buat anak sapi patung itu. Orang ngajar betul. Lalu mereka nyembah anak sapi itu kan kejahatan. Baru lihat mujizat. Coba bayangkan, jujur, kalau saudara di rombongan itu, ingat saudara, itu laut yang dibelah, bukan got, ingat itu. Laut ini bukan cuma kali Ciliwung, tapi ini laut. Perhatikan firman Tuhan bilang, begitu dibelah, langsung daratannya kering. Apa itu nggak kaget? Hujan 2 hari sebeceknya nggak habis-habis. Ini laut dibuka langsung kering. Ayo, coba kita bayangkan kita di situ. Udah, terus kita jalan. Ini kiri kanan dinding air, nggak pakai beton, nggak jatuh. Ayo, saya percaya kalau zaman itu banyak orang makan daging banyak-banyak, lemak banyak-banyak, sakit jantung, mati berdiri di situ langsung hilang sudah. Loh, coba bayangkan dia atau tidak? Lihat air ini bergemuruh kiri kanan, ini jalan. Kalau saya aja mikir, kalau nggak sakit jantung, saya mungkin bisa ngompol betul di situ. Lihat air kayak begitu. Mereka lihat, mereka mengalami mujizat. Tapi toh nggak lama menyangkal Tuhan lagi. Maka itu saya pesan kepada semua saudara, jangan cuma mujizat yang kita cari, pengenalan akan Dia. Mintalah supaya oleh anugerahnya pada tahun 2002 ketika antikris sudah bekerja ini, saudara dan saya mampu melihat Yesus yang asli. Dia berubah rupa. Mereka 3 ketakutan. Padahal ini 3 ini paling dekat. Petrus, Yohanes, Yakobus paling dekat. Bisa syok ketakutan. Apalagi kalau kita ini malas ketemu Yesus. Begitu dia nyapa diri, nggak cuma takut, pelari. Kita bisa kata hantu itu. Jadi ini 3 hal penting untuk tahun 2002, saudara. Selalu menyendiri dengan Yesus. Naik ke gunung yang tinggi. Apa ilustrasi? Saya cari waktu itu. Apa ilustrasinya? Astronot paling gampang. Astronot yang keluar angkasa, saudara. Maka itu saya paling suka ngikuti soal mereka. Apalagi kalau mereka itu sampai bulan-bulan di ruang angkasa nggak balik-balik. Pertama yang saya pikirkan, makannya bagaimana, beraknya bagaimana? Karena mereka kan melayang semua, nggak ada gravitasi bumi.
Ternyata waktu saya baca buku tentang astronot, mereka tidak makan makanan padat, semuanya liquid, cairan saja. Ternyata kencing beraknya pun beda dengan kita di bumi. Maka itu tiap kali astronot pulang dari ruang angkasa ke bumi, selalu ada penelitian kesehatan. Apa yang berubah? Ternyata yang ditemukan paling bagus adalah umur mereka. Setelah itu diperiksa, sel-sel tubuh mereka, molekul-molekul semua itu bisa seperti lebih mudah. Nah, mereka masih manusia seperti kita. Cuma bedanya hidupnya lain. Kita masih kena gaya gravitasi bumi, masih doyan duit, ya enggak, cari karedok, ya enggak, terus makan kikil kambing atau apa. Nah, kalau sudah di luar angkasa sana, jangan harap ada ketoprak. Ngerti maksudnya? Makanannya pun sudah lain, cara hidupnya juga lain, dan jam tidur mereka juga beda dengan kita. Waktu saya mempelajari tentang mereka, baru Roh Kudus memberitahu, mereka nggak beda dengan kita, sama-sama orangnya, cuma dimensi hidupnya lain. Mereka sudah keluar dari gaya gravitasi bumi, dan di ruang angkasa kita masih di bumi. Dan yang lebih hebat lagi, selama mereka di ruang angkasa, lihat bumi itu cuma sebesar onde-onde. Bisa bayangkan? Ngerti maksudnya? Ngerti nggak ilustrasi? Berarti gunung-gunung hebat yang kita pandang tinggi, kalau kita masih di bumi, sampai ke ruang angkasa, tidak ada artinya apa-apa semuanya itu. Katakan amin. Nah, ini yang Tuhan inginkan pada tahun 2002 ini, saudara, supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Naiklah ke gunung yang tinggi itu. Sekalipun kita masih di bumi, tapi dimensi kita lain. Musa adalah orang pertama, orang kedua di dunia setelah Henok. Henok adalah orang pertama yang gak sempat mati, tapi diangkat oleh Tuhan. Karena dalam Kejadian pasal 5 ditulis Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Maka itu lain. Orang kedua adalah Musa. Lebih hebat lagi, dia nggak astronot, karena zaman dulu belum ada astronot. Tapi Musa sudah mengalami itu. Kapan? Di mana? Ketika Tuhan panggil dia naik ke Gunung Sinai. Baca dengan teliti. Waktu dia mulai naik, nggak ada persyaratan Musa kamu puasa. Musa kamu begini. Bahkan 40 hari pun nggak disebut. Musa hanya dengar Tuhan memanggil naik, dan dia naik. Maka itu saudara, kalau puasa jangan pakai persiapan. Besok puasa, malam ini makan banyak-banyak. Ya nggak usah puasa sekali lah. Kalau begitu ngapain? Musa nggak pernah persiapan dalam puasa. Sebab dia tidak tahu kalau dia harus puasa hari ini. Tuhan panggil dia naik, dan dia naik. Begitu dia naik, dia masih di bumi. Sebab Gunung Sinai itu di bumi. Tapi di gunung itu dia bertemu Tuhan muka dengan muka. Tuhan yang asli betul-betul. Maka kemuliaan Tuhan melingkupi Musa. Nah, ini dimensinya berubah. Saudara, Musa tidak sengaja puasa, dan dia tidak tahu kalau itu sedang puasa. Buat dia 40 hari 40 malam, di mana Israel sudah gila di bawah gunung itu. Saudara, nggak main-main buat anak patung sapi dari emas yang dicor itu perlu waktu berapa lama? Perlu api berapa banyak? Dulu belum ada gas kayak sekarang. Sampai ngecornya, dari ngecornya sampai bentuknya, itu lama. Ini Musa nggak tahu. Dia pikir baru sebentar. Jadi 40 hari 40 malam itu Musa tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak kencing, tidak berak. Secara medis sudah mati. Betul nggak? Medis pasti mati. Orang bisa puasa 40 hari, sudah banyak. Tapi nggak kencing 40 hari itu mustahil sudah. Betul nggak? Nggak berak 40 hari itu mustahil sudah. Musa ngalami itu sebab dia masuk dalam dimensi surgawi. Maka itu tahun 2002 kita harus, dalam masa antikris ini harus, saudara, tidak bisa tidak, supaya kita menang atas semuanya itu. Kalau tidak, kita nggak akan bisa menang sama sekali. Karena nggak tahan. Mereka akan menggenapkan semua Alkitab tulis. Bagaimana tanpa mereka nanti kita nggak bisa transaksi apa-apa. Entah kapan, itu urusan Tuhan dengan mereka. Yang penting kita siap saat ini dengan sepenuh hati menghadapi semua ini yang sudah di depan mata kita, dan kita ada di dalam hal ini. Mintalah hidup dalam dimensi surgawi. Mintalah. Nah, salah satu contoh